Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Saudara, kita akan membaca firman-Nya, namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Padamu Tuhan, kami datang mengucap syukur karena kasih setiamu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan menuntun kami untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di dalam hidup kami, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan menjadikan firman-Mu ini sebagai pelita dan suluh di dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, adalah berbahagia karena mendengar firman. Paranu belana urangi kadana puang. Sahabat-sahabat Kristus, ada banyak alasan orang berbahagia dalam kehidupannya. Ada yang berbahagia karena mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, hasil panen melimpah, naik kelas, mobil baru, rumah baru, sembuh dari sakit, dan sebagainya. Ada juga orang yang berbahagia karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan sosok yang dipuja dan diidolakan banyak orang, seperti keluarga artis, pemerintah, pemain sepak bola, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara, bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan itu? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kebahagiaan yang bukan tergantung pada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Siapapun yang dekat dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya akan disebut berbahagia. Hal itu jelas ketika Tuhan Yesus tidak memberi perhatian lebih pada ibu dan saudaranya, melainkan kepada mereka yang mendengar firman Tuhan. Tetapi
bukan hanya sebatas mendengar firman itu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan. Saudara, hal itu digambarkan Tuhan Yesus melalui suatu perumpamaan rumah yang bersih tersapu. Bukan berarti suci dan tak bernoda, melainkan rumah yang kosong tanpa firman. Atau saudara, dengan kata lain, hati yang kosong akan firman Tuhan. Sehingga iblis suka dekat dan senang berada di dalamnya. Jika mereka mendengar firman dan menyimpannya dalam hati serta melakukan dalam kehidupan, maka mereka disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudara, demikian pula kita sekalian. Jika kita ingin disebut orang yang berbahagia, maka sepatutnya lah kita mendengar dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua saudara-saudara disebut orang yang berbahagia. Berbahagia karena mendengar dan juga mau memberlakukan firman Tuhan. Jangan biarkan hati kita saudara-saudara kosong, tetapi isilah hati kita dengan firman. Tanamkan dalam diri kita, biarlah kita simpan dengan baik, dan kemudian kita wujudkan firman ini. Maka kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Biarlah kami terus menyambut firman-Mu. Kami tidak hidup dalam kekosongan, tapi hidup dari firman, sehingga kami terus berbahagia, bersukacita di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di saat ini. Berkatilah hidup kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkatilah masa depan mereka, berkati seluruh keberadaan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir dalam keluarga kami, sehingga kami selalu hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan. Saudara-saudara kami dengan beban psikologi, dengan beban masa depan, dengan pekerjaan, dengan beban sosial, politik, dan sebagainya. Hadirlah Tuhan untuk menguatkan agar mereka tegar dalam setiap pergumulan ini. Yang bersukacita Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka. Biar semakin kuat teguh di dalam Kristus Tuhan kami. Berkati para orang tua kami dalam usia emas, semoga mereka tetap sehat, bahagia dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang terus mendengar renungan harian ini, Tuhan berkati hidup mereka, agar mereka tegar dan juga senantiasa merasakan hadirat Tuhan dan merasakan pertolongan-Mu. Ya Bapa, berkati bangsa kami, biar pemerintah kami terus melaksanakan kehendak-Mu dengan benar, dan terus memutuskan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 dengan varian baru. Kasih-Mu menolong pemerintah kami. Demikian juga memberkati semua pelayan Tuhan di dalam melaksanakan tugas memberitakan firman, biar mereka kuat dan tegar dan terus menyampaikan kabar sukacita dimanapun berada. Engkau terus mengasihi kami dan memberkati hidup kami, bahkan mengampuni dosa kami. Dan biarlah kami semakin kuat menghadapi hidup ini berbahagia karena terus mendengar firman-Mu. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah hidup saudara diberkati dalam Kristus dan tetap kuat, tetap tegar menjalani hari-hari kehidupan ini dalam cinta kasih Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.